Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah atas kemudahan yang Allah limpahkan. Kita bisa menyisihkan sebagian waktu kita di malam hari ini, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah kita telah selesai dari mempelajari pembahasan salat dan seputarnya. Kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji atau rukun Islam ya. Sekarang kita pindah ke rukun iman. Kitab yang akan kita pelajari adalah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau kita telah selesai dari kitab ini 55 halaman, kita insyaallah kembali lagi mempelajari kitab Bulughul Maram seputar muamalat, jual beli, riba, gharar dan seterusnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung membaca matan kitabnya ya. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah mengatakan aqidatuna, akidah kami. Beliau katakan akidah kami, rahimahullah, beliau mengatakan aqidatuna, akidah kami al-imanu billah, iman dengan Allah. Satu. Wa malaikatihi, malaikatnya. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitabnya. Kemudian wa rusulihi, para rasul. Wal yaumil akhir, hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, dan takdir yang baik dan buruk. Ini akidah kami. Ini akidah kami adalah beriman dengan Allah, wa malaikatihi, para malaikat, kitab-kitabnya 3, para rasul 4, hari akhir 5, takdir yang baik dan takdir yang buruk 6. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, kita lihat. Beliau rahimahullah mengatakan akidah. Akidah. Apa artinya akidah? Apa artinya? Akidah itu apa? Akidah itu para hadirin diambilkan dari bahasa Arab. Kalau kita baca bahasa Arabnya aqdun. Aqdun. Ini asal kata dari akidah, aqdun. Kalau kita membahasakan pakai Indonesia apa? Akad. Berubah semua ya. Ain berubah menjadi hamzah, akad. Bahasa Arabnya apa? Aqdun. Kalau kita melafalkannya akad. Apa artinya aqdun? Aqdun itu adalah ar-rabtu, ikatan. Aqdun itu artinya apa? Ar-rabtu, ikatan. Oleh karenanya, orang yang telah berakad maka dia telah terikat. Orang yang akad jual beli maka sudah terikat dia. Orang yang akad nikah maka dia telah terikat. Aqdun itu ikatan artinya. Nah, ikatan ini para hadirin akan melahirkan fungsi dari mengikat apa? Akan melahirkan al-ihkam.
akan melahirkan kokoh, kuat. Ini secara bahasa. Dan akidah itu adalah akidah seseorang. Akidah seseorang. Apa maksudnya akidah seseorang? Al-amrul ladzi ya'taqiduhu. Perkara yang ia yakini, dia yakini. Jadi akidah seseorang apa artinya? Perkara yang dia yakini. Sehingga perkara tersebut hatta yasiru indahu hukman. Sehingga perkara tadi kokoh dalam hati dia. Wala yaqbalu syak, dan tidak menerima, tidak ada pintu untuk ragu. Ini repotnya kita kalau akidah yang salah itu, para hadirin, repotnya di sini. Repot akidah yang salah itu di mana? Di sini. Kenapa demikian? Akidah itu perkara yang telah dia yakini. Sehingga perkara tadi kokoh dalam hati dia. Dan tidak ada pintu untuk ragu. Masuk kita untuk mengikis akidah yang salah itu sangat susah. Karena ini sudah akidah, sudah kuat, sudah kokoh dalam hati dia. Namun alhamdulillahnya para hadirin, akidah yang kita pelajari sekarang adalah akidah ahlu sunnah. Ini akan kita pelajari. Bukan akidah sembarang orang. Akan tetapi apa? Akidahnya ahlu sunnah. Siapa itu ahli sunnah? Ahlu sunnah wal jamaah. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan summu bis sunnah, dikatakan mereka sunnah itu adalah akhizuna bi sunnati Rasulillah. Mereka mengambil jalannya Rasul. Mereka ahli sunnah. Sunnah, kenapa dinamakan dengan mereka ahli sunnah? Karena ciri mereka, tipikal mereka tersebut mengambil jalannya Rasulullah. Kenapa disebut dengan jamaah? Summu bidzalika, dinamakan dengan jamaah lijtima'ihim alal haq. Dikarenakan mereka berkumpul, bersatu di atas al-haq. Apanya al-haq? Di atas kebenaran. Pengikat mereka tersebut untuk berkumpul, untuk bersatu adalah kata-kata kebenaran. Nah, inilah alhamdulillah yang kita pelajari adalah akidahnya ahlu sunnah. Orang-orang yang mengambil jalannya para rasul. Kemudian mereka tersebut berkumpul di atas kebenaran. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi maksud akidah kami sesuatu yang kami yakini, sehingga tidak ada pintu untuk ragu. Dan kami tersebut maksudnya adalah ahli sunnah. Apa itu? Al-imanu billah. Keyakinan yang kokoh tadi, engkau beriman dengan Allah. Kita lihat yang pertama. Al-iman billah. Ini tentang keyakinan, tidak ada amaliyah hati ini para hadirin. Amaliyah hati. Al-imanu billah. Sekarang yang pertama, iman kepada Allah. Beliau rahimahullah mengatakan,
fatu'minu birububiyatihi. Cakupan iman kepada Allah dalam kitab yang lain beliau mengatakan ada dua. Dua pondasinya. Yang pertama al-iman biwujudillah. Iman akan keberadaan Allah. Satu. Bagaimana mewujudkan iman kepada Allah? Al-imanu biwujudihi. Kita mengimani akan keberadaan. Lai Allah itu ada. Apa jawaban akidahnya? Allah itu ada. Satu. Kemudian yang kedua, tauhiduhu. Mentauhidkan. Mentauhidkan Allah. Keberadaan Allah itu para hadirin kita tauhidkan, kita esakan. Baik, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Iman akan keberadaan Allah. Dalil apa yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada? Allah itu ada. Dari mana kita tahu bahwasanya Allah itu ada? Ada 3 dalil yang mendukung ya. Dalil yang pertama, dalil fitrah. Dalil yang kedua, dalil dilalatul aqli. Dalil akal atau logika. Allah itu ada menggunakan metode akal. Kemudian yang ketiga, dalilus syara', dalil secara syar'i. Ada 3 dalil bahwasanya Allah itu ada setidaknya. Dalilul fitrah. Apa maksudnya dalil fitrah? Penetapan Allah tersebut dengan menggunakan dalil fitrah. Kullu mauludin, setiap manusia dengan fitrahnya mengakui adanya Tuhan. Sampai di sini dulu ya. Setiap manusia itu dengan fitrahnya mengakui adanya Tuhan. Terkadang nanti prakteknya yang salah. Tuhannya siapa? Tuhannya batu. Tuhannya siapa? Tuhannya sapi. Artinya setiap manusia itu butuh kepada apa namanya? Tuhan. Bahkan orang yang katanya ateis sekalipun para hadirin punya konsep, kita meninggalkan konsep ateis ini kalau kita sudah terjebak dalam kondisi sempit. Kalaulah terjebak dalam kondisi sempit butuh mengadu. Mengadunya ya kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ini setiap manusia dengan fitrahnya mengakui adanya Tuhan. Bahkan Fir'aun pun di akhirnya mengakui adanya keberadaan Tuhan. Satu ya. Dalil fitrah. Kemudian dalil logika yang benar, dalil akal yang benar Allah itu ada, kaedahnya adalah kullu hadisin la budda lahu min muhdas. Setiap yang ada, ini logika sehat ini. Setiap yang ada pasti, ini mutar-mutar ini. Ada yang mengadakan atau mewujudkan, agar nak sering berulang kata-kata ada. Dalil logika yang benar apa? Kullu hadisin, setiap yang ada kita lihat ini pasti ada yang mewujudkan. Baju itu para hadirin, apakah muncul tiba-tiba? Jawabannya tidak. Pasti ada yang membuatnya. Cendol itu, apakah muncul tiba-tiba? Jawabannya tidak. Pasti ada yang membuat. Ini kaidah akal. Setiap yang ada, pasti ada yang
mewujudkan. Berarti para hadirin, alam semesta ini ada sekarang? Ada, pasti ada yang menciptakan. Itu kaidah yang tidak bisa ditafsirkan lagi ya. Sudah akal sehat yang berbicara itu. Kalau tidak diterima itu berarti apa? Akalnya masalah. Kemudian yang ketiga, dalil secara syar'i. Inzalul kutub. Menurunkan kitab suci. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan di antara isi kitab suci itu dibenarkan oleh ilmiah, dibenarkan oleh waqi', dibenarkan oleh keadaan yang pasti. Adanya kitab pertanda bahwasanya Allah itu maha ada. Ini cara mewujudkan iman yang pertama siapa? Dengan iman akan keberadaan Allah. Ini diselisihi oleh orang-orang yang menutup dirinya dengan kesombongan, diselisihi oleh tadi siapa kita katakan Fir'aun, kemudian ateis. Kesombongan aja itu. Kesombongan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang kedua. Bagaimana kiat mewujudkan iman kita kepada Allah? Apakah dengan hanya mengakui keberadaan Allah itu cukup? Jawabannya tidak. Harus ada tahapan yang kedua, tauhiduhu. Kita esakan Allah tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengesakan itu dari 3 sisi. Kita esakan Allah dari berapa sisi? 3. Baru benar keimanan kita ya. Imani akan keberadaan Allah, kemudian tauhidkan Allah tersebut. Dari sisi mana tauhid itu pintu masuknya? Yang pertama, tauhid mengesakan dari atau dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kita esakan Allah tersebut dengan perbuatan-perbuatan Allah. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, kita esakan Allah dengan ibadah kita. Allah berbuat, kita esakan. Kemudian kita pun juga melakukan ibadah. Nah, kita esakan Allah. Kemudian yang ketiga, mengesakan Allah dengan nama dan sifatnya. Baik ya, sampai di sini dulu. 3. Cara mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat poin nomor 1 para hadirin. Kita lihat poin nomor 1. Mengesakan Allah dengan perbuatannya. Yang pertama, apa tadi? Mengesakan yang disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Apa artinya? Ifradullah, tadi kita ulang, mengesakan Allah dengan perbuatannya.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti perhatikan ya. Nanti akan sangat berpengaruh kalau gagal kita di tauhid rububiyah. Terjebak nanti di tauhid kesyirikan, di tauhid uluhiyah, nanti kita lihat. Baik, kita esakan Allah dengan perbuatan. Apa contoh perbuatan yang dilakukan oleh Allah yang kita lihat? Menciptakan ya. Menciptakan. Apa lagi para hadirin? Menurunkan hujan? Nah, menurunkan hujan. Sebutkan. Apa lagi? Mematikan? Mematikan. Menghidupkan? Sebutkan lagi contoh perbuatan Allah. Pergantian siang malam, Masya Allah. Pergantian siang dan malam. Apalagi para hadirin? Memberi rezeki? Memberi rezeki. Nah, semua itu para hadirin, esakanlah Allah. Esakan Allah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberkahi, kecuali siapa? Kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, mara bahaya, kecuali Allah. Kalau rusak di tauhid rububiyah ini para hadirin, nanti akan kita sebutkan salah satu contohnya, nanti masalah. Nah, sifat Allah yang sangat banyak ini, sifat Allah yang sangat banyak ini ya, itu mengacu kepada 3 perbuatan. Disimpulkan oleh 3. Apa itu? Yang pertama, al-khalq, penciptaan. Yang kedua adalah al-mulk, kepemilikan. Yang ketiga adalah at-tadbir, mengatur. Jadi beliau katakan rahimahullah, fatu'minu birububiyatihi, engkau beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mana rububiyah tersebut kembali kepada 3 perbuatan: penciptaan, kepemilikan, kemudian at-tadbir, Allah yang mengatur. Apapun para hadirin kembali kepada 3 perbuatan: ciptaan, kepemilikan, dan mengatur. Berarti para hadirin, makhluk tersebut apa sifat makhluk berarti? Sifat makhluk dengan 3 ini, sifat makhluk apa berarti? Sifat makhluk. Allah adalah pencipta, berarti makhluk disebut ciptaan. Allah memiliki, berarti makhluk milik Allah, dimiliki, atau makhluk milik Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Maha mengatur, berarti makhluk diatur. Ini makhluk. Semua makhluk sifatnya seperti ini. Semua makhluk, mau orang soleh, malaikat, jin, dan seterusnya, itu ciptaan Allah. Itu makhluk Allah. Siapa yang memiliki? Yang memilikinya adalah Allah. Dan Allah yang mengatur. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tersebut tidak mendalami atau tidak duduk tauhid rububiyah, maka akan terjatuh kepada kesyirikan. Jatuh ke dalam apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Dalam bab apa? Syirik dalam bab tauhid rububiyah.
Apa contoh syirik dalam tauhid rububiyah? Karena tadi esakanlah semua perbuatan Allah. Esakan Allah yang menciptakan dan seterusnya. Apa contohnya? Pakai jimat. Dari mana sisi pakai jimat bagian dari kesyirikan? Apa? Apa bang? Yang mengatur rezeki. Kan Allah tadi ya. Sekarang di mana sisi ya jimat itu sepakat kita mengandung kesyirikan ya. Dari mana sisi jimat itu syirik? Di tauhid rububiyah bermasalah. Makai gelang-gelang dia bermasalah. Kenapa para hadirin? Tadi kita katakan tauhid rububiyah porosnya apa? Menciptakan, memiliki, kemudian mengatur ya porosnya. Rizki diatur, rizki dimiliki, rizki diciptakan oleh Allah. Seterusnya hidup berarti apa? Milik Allah, diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Jimat. Nah, kenapa jimat tersebut jatuh ke dalam kesyirikan? Beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dari sisi ini. Jimat itu para hadirin adalah sebab. Sebab untuk apa? Untuk aman ya, biar aman. Maka pahami kaedah sebab. Ke sini. Siapakah pencipta sebab? Kembalikan ke sini. Siapa pencipta sebab? Pencipta sebab Allah. Pencipta sebab itu adalah Allah. Baik, pencipta sebab adalah Allah. Nah, Allah para hadirin menciptakan sebab itu dengan dua jalur. Sababun syar'iyah, sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i. Apa contohnya sebab yang syar'i? Syariat menyampaikan demikian ada. Contoh pengobatan dengan madu, itu kan syar'i. Ya, sebab yang syar'i. Atau sebab yang kedua adalah sebab yang kauni. Sebab yang kauni. Itu adalah bisa dibaca, bisa dilihat di indera secara kasat mata. Ini sebab. Nah, ini Allah menciptakan cuman ini. Menciptakan sebab secara syar'i. Menciptakan sebab secara kauni, yang ada di situ nampak secara langsung efek, secara nyata. Contoh para hadirin, bukan promo ya. Sakit kepala itu apa obatnya biasanya? Iya, Paramek ya. Adakah di dalam Al-Quran Paramek? Tidak ada kan? Tidak ada. Ada Prokol? Tidak ada juga. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam sunnah. Tadawu bil Prokol tidak ada. Berobat kalian dengan Prokol tidak ada. Tapi secara kauni, tampak tidak secara kasat mata itu bisa mengobati. Bisa secara kasat mata? Bisa. Ada kandungan yang nyata di situ yang bisa menghilangkan rasa sakit? Ada. Ini yang dimaksud dengan apa? Sebab kauni. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang babnya jimat kira-kira masuk mana? Di mana posisinya? Apakah masuk sebab syar'i? Tidak. Masuk sebab kauni? Tidak, dengan memakai ini atau memakai gelang ya. Memakai gelang atau minum airnya cucian sang guru itu bisa menghilangkan kanker. Nah, itu para hadirin sebab kauni atau tidak? Hah? Ada kasat mata bisa enggak? Enggak bisa kan? Nah, berarti para hadirin dia telah menciptakan sebab yang ketiga. Sebab yang
ketiga. Jatuhlah di sini kepada bisa dipahami? Allah kan menciptakan dua sebab, syar'i dan kauni. Kemudian muncul orang yang ketiga, dia ciptakan sebab yang mana Allah tidak menciptakan. Yang mana Allah tidak menciptakan. Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Kaedahnya apa? Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab yang syar'i maupun kauni. Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab yang syar'i maupun yang kauni. Kenapa ada? Berarti ada manusia yang menetapkan ada sebab. Dia ciptakan suatu sebab yang mana Allah tidak menciptakan. Berarti ini jatuh ke dalam syirik apa? Tauhid rububiyah kena. Nanti kita lihat ada mukaddimahnya dalam kaidah para hadirin. Kemudian contoh yang selanjutnya. Bahkan sebagian ulama menisbatkan contoh yang lain. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu bagian dari syirik. Bagian mana para hadirin menisbatkan nikmat kepada selain Allah? Dinisbatkannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kesyirikan. Kenapa demikian? Ini. Yang menciptakan rezeki siapa? Allah. Yang mengatur siapa? Yang memiliki siapa? Kemudian dia nisbatkan kepada makhluk. Maka di sini jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Contoh yang lain. Mendarahi ya. Mendarahi agar aman. Para hadirin kembalikan kepada sebab. Kembalikan kepada apa? Sebab. Adakah secara sebab syar'i mendarahi bangunan itu bangunan semakin kokoh? Ada enggak secara syar'i? Enggak ada. Enggak ada kan? Apakah berlaku juga sebab kauni yang nyata dengan darah itu? Dengan darah ayam? Itu bangunan semakin kuat kau Ustaz. Coba pakai darah ayam. Ada enggak para hadirin? Enggak. Berarti enggak terpenuhi sebab ya? Enggak terpenuhi sebab. Berarti dia telah apa? Dia telah isyrak, itu telah ikut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara menciptakan sesuatu sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kembali kepada dua konsep ya. Konsep apa tadi? Sebab yang syar'i dan sebab yang kauni. Tidak terpenuhi sebab syar'i, tidak terpenuhi sebab kauni, yang itu sebab akibat yang tampak, maka ini jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Contoh yang lain. Apa namanya? Sesajen. Agar tidak diganggu. Bermasalah enggak para hadirin? Sesajen agar tidak diganggu. Bermasalah? Atau sesajen agar panennya tersebut banyak? Bermasalah. Dari sisi mana bermasalah? Dia meyakini ada makhluk yang ikut andil dalam bab mengatur. Ikut andil dalam bab mengatur.
Kalau ke sini kita akan diatur. Maka serahkan. Dari bab apa? Tadbir. Bisa dipahami ya? Oleh karenanya para hadirin, kembalikanlah semuanya itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar aman dari syirik jatuh ke dalam bab tauhid rububiyah. Sebutkanlah pemberi rezeki siapa? Allah. Yang mematikan, Allah. Yang mengatur, Allah, dan seterusnya. Katakan, nah ini baru benar. Tauhid rububiyah. Pemberi kesembuhan itu siapa? Allah. Sehingganya tadi, kalau dikatakan dokter yang menyembuhkan tadi, oh itu luar biasa, dokter tadi itu luar biasa. Nah ini yang kita sampaikan tadi, menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Bisa dipahami ya? Baik, ini yang pertama, tauhid rububiyah. Azan dulu para hadirin, kemudian kita lanjutkan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh yang lain. Air mineral berkah. Air mineral berkah. Kalau minum berkah hidup, Pak. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah taala, bagaimana memahaminya? Bagaimana memahami tentang tauhid tadi ya? Tauhid rububiyah dulu. Bagaimana memahami tentang tauhid rububiyah? Baik para hadirin, keberkahan itu siapa? Dari mana? Dari Allah ya. Allah yang mewujudkan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Kan seperti ke situ kan, kembalikan kepada konsep itu semua para hadirin. Allah yang dari Allah, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Baik. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tersebut menjadikan air yang dia miliki tersebut berkah, syirikkah seperti ini? Jawabannya syirik. Kenapa? Kenapa syirik para hadirin? Ini tentang konsep keberkahan ya. Dari Allah ya. Apa bang? Ya baik, Masya Allah. Keberkahan itu dari siapa? Dari Allah. Kalau keberkahan itu dari Allah, kepada siapa keberkahan itu Allah berikan? Cari paham ya? Kepada siapa? Kepada siapa berkah itu? Apakah ada dalil bahwasanya si fulan tersebut mendapatkan keberkahan langsung dari Allah? Jawabannya tidak, kan ada ya. Yang ada keberkahan secara fisik yang Allah berikan siapa? Hanya para nabi. Maka selain dari nabi tidak memiliki keberkahan. Kalau dia katakan ini air ini berkah disebabkan sentuhan saya, maka dia apa? Telah menciptakan suatu ciptaan yang baru. Telah dia tetapkan suatu ketetapan yang baru, yang mana Allah tidak menjadikan itu sebagai ketetapan, disainginya. Itulah maksud dari kesyirikan, disainginya keputusan Allah dalam bab penciptaan. Oleh karenanya pada penciptaan jangan dipikirkan manusia. Jangan dipikirkan apa lagi? Batu. Enggak. Ketika dia memutuskan sesuatu hal, berarti dia telah mewujudkan suatu ciptaan yang baru. Seperti ini. Air mineral berkah berarti apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia yang tersebut tidak ada sebab yang syar'i dan juga tidak ada sebab yang kauni. Para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ya. Sehingga para ulama membikin kaidah, kalau sekiranya asyirku fir rububiyah, asyirku fi rububiyah muqaddimatun
Ini bahasa Arabnya. Ila asyirki fi al-uluhiyah. Ini kaidah ini luar biasa sekali. Kesyirikan dalam pintu rububiyah jatuh. Kesyirikan dalam bab apa? Rububiyah. Kalau sudah jatuh kesyirikan pada pintu rububiyah itu para hadirin, muqaddimatun akan menghantarkan ila syirki kepada kesyirikan fil uluhiyah dalam bab ibadah. Bisa dipahami ya? Jatuh dalam kesyirikan di pintu rububiyah akan menghantarkan ke pintu selanjutnya kesyirikan dalam pintu ibadah. Para hadirin, ketika orang tersebut meyakini ada seseorang yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sang guru tadi itu bisa memberkahi kehidupan kita. Sang guru tadi bisa mewujudkan keinginan kita. Sang guru tadi bisa melancarkan rezeki kita. Ada seperti itu orang meyakini? Ada. Syirik tak dalam bab rububiyah? Syirik kan? Ya, nih. Penciptaan, kepemilikan dan yang mengatur. Nah, kalau sudah jatuh ke dalam syirik pintu rububiyah ini akan menghantarkan kesyirikan yang selanjutnya apa? Syirik dalam pintu ibadah sehingga dia akan berdoa. Dia akan meminta, wahai guru, lapangkanlah urusan saya. Kenapa demikian? Bermula dia yakini bahwasanya guru dia tersebut memiliki andil dalam mengatur. Memiliki andil dalam mengatur alam semesta adalah sedikit. Sehingga dia meminta. Dan ini jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Kembalikan penciptaan, kepemilikan dan mengatur. Bisa dipahami ya? Ini kaidah asyirku fir rububiyah, jatuh ke dalam kesyirikan pintu rububiyah akan menghantarkan kepada kesyirikan dalam bab ibadah. Akan diibadahi itu para hadirin, akan diibadahi. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, cukupkah mentauhidkan secara rububiyah? Tidak. Yang ketiga apa? Harus ada di situ yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita lihat kaidahnya ya. Tauhid. Orang, terjemahan orang yang sudah benar tentang tauhid rububiyah, mengharuskan dia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Orang yang sudah benar tentang tauhid rububiyahnya, tauhid rububiyah yastalzim, itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah, mengharuskan dia mengesahkan Allah dalam bab ibadah. Kembalikan kepada konsep tauhid rububiyah tadi ada berapa?
Tiga, penciptaan, kepemilikan, dan yang mengatur. Yang mengatur hidup kita siapa? Allah. Mengadu kepada Allah. Yang memiliki kehidupan kita siapa? Allah. Esakan Allah dalam bab ibadah. Yang menciptakan Allah. Sehingganya makhluk itu para hadirin tidak layak untuk diibadahi. Kenapa demikian? Makhluk itu diciptakan. Makhluk itu dimiliki. Makhluk itu diatur, itu makhluk. Oleh karenanya orang yang sudah benar ini tauhid rububiyahnya, akan benar juga apa? Tauhid ibadahnya. Kenapa saya harus mencari pandangan manusia? Sama-sama dia diatur. Kenapa saya meminta kepada si fulan, orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan tadi? Padahal kan saya dan dia sama-sama diatur. Mengadunya berarti kepada siapa? Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Terjemahannya, pengertiannya berbagai macam versi. Pengertiannya ada beberapa versi ya. Versi yang pertama, tauhidullah mengesahkan Allah dengan bi'amalika, amalan-amalanmu. Tauhidullah bi'amalika, engkau esahkan Allah dengan amalan-amalanmu. Apa contoh amalan kita para hadirin? Contoh amalan kita apa? Ibadah kita apa? Salat. Apa lagi? Doa. Apa lagi? Harap. Raja ibadah kan ya? Apa lagi? Khauf. Takut kita. Kemudian sedekah dan yang lain. Nah, esahkanlah Allah dengan ibadah kita. Melalui pintu sedekah, melalui pintu salat, pintu doa, pintu harap, pintu khauf. Sehingga orang yang tadinya telah bertauhid, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Orang yang telah bertauhid secara rububiyah tadi para hadirin tidak akan mengkhawatirkan rezeki dia. Yang mengatur rezeki tersebut Allah. Bang, ada orang yang samo jua bang, usahonya bang. Yang mengatur rezeki ambo bukan toko dia. Yang mengatur rezeki saya siapa? Allah. Banyak orang yang masuk tes lai kaluluh indak. Itu bukan saingan. Yang mengatur ambo luluh atau indak sia. Luar biasa ini tauhid ini, rububiyah ini para hadirin. Akan melahirkan apa? Tauhid ibadah yang benar. Kembalikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran pertama ya, mengesahkan Allah dengan amalan-amalan engkau. Kemudian pengertian yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bi annahu la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Satu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Rukun pertama. Para hadirin perhatikan, wa anna ma siwahu batil, dan selain Allah apa? Batil. Jelas ya, selain Allah itu batil. Apa artinya tauhid uluhiyah? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Selain Allah, kalau ada orang yang beribadah, maka itu ibadah yang batil. Apa tadi ibadah contohnya? Ibadah tadi kan salah satu contoh ibadah apa? Menuntut ilmu.
selain Allah itu niat kita, maka menuntut ilmu yang batil. Masukkanlah kaedah-kaedah seperti itu para hadirin. Ini kan kita kasih kaedah. Menolong orang, ibadah atau tidak menolong orang? Kalau niat kita tersebut selain Allah, maka menolong yang batil. Tidak dinilai. Sedekah ibadah, iya. Kalau itu kita cari motifnya tersebut selain Allah, maka sedekah yang batil. Dan seterusnya. Ini kaedah. Inikah kaedah dalam tauhid uluhiyah. Para hadirin dan rahmati Allah Ta'ala, yang terakhir ya. Tauhid apa namanya? Kita ulang kaji. Tauhid asma sifat. Apa maksudnya tauhid asma wa sifat? Kita lihat. Yang ketiga, bagaimana beriman kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat Allah. Nah, para hadirin dan rahmati Allah Ta'ala, maksudnya apa? Allah yang ada itu memiliki nama dan sifat yang ulia, sempurna dan tinggi. Baik, para hadirin, yang kita ibadahi tadi, kan tauhid uluhiyah ya, yang kita ibadahi itu zat yang memiliki nama dan sifat yang indah. Itu namanya apa? Kita esakan Allah dari sisi nama dan sifat. Yang kita meminta kepadanya itu memiliki nama Sami', Maha mendengar. Yang kita memohon ampun tersebut memiliki nama yang bernama Al-Ghafur. Yang ketika kita meminta pertolongan tersebut, Rabb yang kita minta itu memiliki nama Al-Qawi. Apa artinya Al-Qawi? Yang maha kuat. Alam, yang maha mengetahui. Oleh karenanya para hadirin, di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wa sifat, asma wa sifat. Ini di contohnya adalah dukun yang mengklaim tahu perkara akan datang. Dari mana sisi syiriknya para hadirin? Dukun yang mengklaim tahu perkara akan datang. Kan judulnya tadi apa? Mengesakan ya. Mengesakan itu menerima dua enggak? Enggak. Hanya satu ya. Tidak diterima ada pihak lain. Tidak diterima pihak lain. Nah para hadirin, yang maha mengetahui, Al-Alim, siapa yang memiliki nama Alim? Alim yang maha mengetahui. Katakan dengan tauhid apa? Hanya Allah. Kalau ada orang yang akan mengetahui juga kejadian yang akan datang, syirik apa bukan? Tauhid apa syirik? Syirik. Kenapa? Karena dia mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala dalam bab ilmu. Bisa dipahami ya? Oleh karenanya yang namanya tauhid itu jadikan itu satu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru selesai dari rukun iman yang pertama ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua kandungannya, mengimani keberadaan Allah, kemudian mentauhidkan, sekali lagi apa? Mentauhidkan.
Tauhid yang pertama apa namanya? Kita ulang. Tauhid rububiyah. Rububiyah itu kembali kepada berapa sifat? 3. Yang pertama, menciptakan. Semua itu diciptakan oleh Allah. Apapun. Menciptakan sebab pun siapa? Allah. Menciptakan keberkahan itu siapa? Allah. Maka jangan katakan itu ada suatu keberkahan yang tidak ada, diberkahi oleh Allah. Dan itu merupakan kesyirikan. Apa lagi? Apa? Kepemilikan. Semuanya milik Allah. Kemudian yang ketiga apa? Yang mengatur. Apa contoh kesyirikan di dalam tauhid rububiyah? Contoh yang kita sampaikan tadi, diulang lagi sedikit. Apa? Jimat. Kenapa dihukumi jimat masuk kesyirikan dalam bab rububiyah? Ya, karena dia telah menciptakan suatu sebab yang tidak diciptakan oleh Allah. Karena Allah menciptakan sebab hanya berapa? 2. Sebab yang pertama syar'i dan sebab yang kedua kauni. Dia menciptakan sebab yang ketiga. Bagian apa yang diambil? Bagian penciptaan. Jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karenanya tadi kita sampaikan yang namanya menciptakan bukan hanya sekedar manusia. Menetapkan sesuatu pun juga para hadirin. Harus sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau tidak jatuh ke dalam kesyirikan dalam pintu rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua apa namanya? Tauhid uluhiyah. Tak benar dalam pintu tauhid rububiyah tadi akan melahirkan apa? Kesyirikan dalam pintu bab ibadah. Tak duduk kaji di tauhid rububiyah para hadirin akan jatuh kepada kesyirikan tauhid ibadah. Kemudian yang ketiga, Rabb yang kita sembah, Rabb yang kita minta, Rabb yang kita mengadu kepadanya itu memiliki nama dan sifat. Kita tauhidkan nama Allah. Kita esakan sifat Allah. Ketika kita mengatakan nama Allah itu esa, maka tidak ada satupun yang memiliki, yang berhak memilikinya. Kalau ada orang yang mengambil nama tersebut, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Seperti apa? Contoh tauhid syirik dalam pintu rububiyah, konsep perdukunan. Kenapa demikian? Karena dia telah mengambil bagian dari ilmu. Bisa dipahami ya? Baik para hadirin yang dirahmati Allah SWT, selesai dari rukun iman yang pertama, kemudian dalil. Iya bang? Iya bang? Iya baik, para hadirin, kalau demam panas, minumnya rebusan daun pandan ya bang? Daun jarak. Apakah itu sebab syar'i? Kita katakan tidak sebab syar'i. Karena tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah kalau kalian panas berobat dengan daun jarak tadi. Nah, kemudian yang kedua, apakah itu kauni? Itu anda tidak bisa menjawab. Apakah itu kauni para hadirin? Betul-betul zat tadi bisa menurunkan panas. Secara real, secara nyata ya. Dari sisi mana? Bisa jadi dari sisi tajrubah. Dari sisi praktek yang sekian ternyata bisa. Nah kalau seperti ini masuk dari sebab kauni. Tapi kalau itu harus melewati tangan seseorang terlebih dahulu, racikannya terlebih dahulu, maka itu tidak bisa. Karena terkadang para hadirin, perhatikan. Karena orang sembuh itu terbawa oleh perasaan. Orang sembuh itu terbawa oleh apa? Perasaan. Kelah babacuan ke mana, langsung sembuh. Ayo mengasih baik dari situ. Sehingga kita maksudkan cuma 2. Nampak secara kasat mata. Kalau di luar dari 2 tadi, maka jatuh ke dalam apa? Menetapkan atau menciptakan sesuatu sebab yang tidak diciptakan oleh Allah. Pakai galang apa no? Apakah itu terbukti secara kauni? Kalau tidak, maka tidak bisa. Andai sekiranya tidak, maka tidak
Tidak bisa. Jangan ciptakan sebab yang ketiga para hadirin. Sebab hanya dua, syar'i dan kauni. Jangan ciptakan sebab yang ketiga. Karena hak menciptakan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya makhluk. Seperti itu, Bang. Wallahu a'lam. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.